Anak-anak, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan menulis teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang isi dan struktur teks observasi. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang kebahasaan teks laporan observasi. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. 3.2.2 mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Berikutnya 3.2.3 mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian indikator yang berikutnya 4.2.1 menyusun kembali teks laporan hasil observasi berdasarkan isi, struktur, dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikutnya indikator 4.2.2 mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Baik, kita lihat kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaannya meliputi ada kata, pilihan kata, kemudian frasa, verba, dan nomina. Selanjutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Berikutnya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita lihat yang bagian pertama, kata. Penggunaan kata sesuai dengan tema yang ada pada teks itu. Misalnya kata lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB. Ini berarti kaitannya dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dibahas dalam teks ini itu kebudayaan, misalnya teks ini diambil dari wayang ya, sehingga di sini ada kebudayaan. Nah, pilihan kata ini yang disebut kata ya. Kemudian selain kata ada frasa. Frasa itu artinya gabungan dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih itu yang memiliki fungsi dalam kalimat. Apabila gabungan itu tidak berfungsi, maka belum dikatakan frasa. Contoh frasa dalam kalimat ini: yang membawai, ini gabungan kata, ada dua kata. Ini berfungsi sebagai predikat dalam kalimat ini. Berikutnya dari PBB, berarti ini keterangan ya, berarti termasuk frasa. Sedangkan lembaga, ini subjek, ini tidak termasuk frasa karena bukan gabungan kata, hanya satu kata. Baik, ini untuk frasa. Selanjutnya kita lihat verba. Verba itu kata lainnya adalah kata kerja. Dan nomina. Nomina artinya kata benda. Kita lihat perubahan dari kata benda bisa juga menjadi kata kerja, karena terjadi proses pengimbuhan, sehingga dari kata benda ini bisa berubah menjadi kata kerja. Demikian sebaliknya. Kita lihat contoh. Nah, contoh kata bahwa, saya ulangi, bawah. Bawah artinya tempat ya. Ini kata benda. Lalu
diimbuhkan dengan mem-i jadinya ya. Jadi membawai sudah berubah menjadi kata kerja. Tutur kata benda atau nomina berubah menjadi bertutur. Berubah dari kata benda menjadi kata kerja karena mendapat imbuhan ber. Berikutnya contoh kita lihat yang lain, dari kata kerja menjadi kata benda atau verba menjadi nomina. Kita lihat kata tunjuk. Tunjuk ini kata kerja menjadi pertunjukan, sudah kata benda ya. Jadi itulah perubahan dari nomina bisa menjadi verba atau sebaliknya verba menjadi nomina. Perubahan ini terjadi karena ada afiksasi atau pengimbuhan. Berikutnya, kebahasaan yang kita lihat berikutnya adalah kalimat definisi dan deskripsi. Kita lihat yang pertama, kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini menggunakan penanda kata adalah, selain itu merupakan. Contohnya kita lihat dari teks yang lalu, Tugu 0 km Sabang RI atau biasa disebut Monumen Kilometer 0 merupakan sebuah penanda geografis yang unik di Indonesia. Kata yang warna merah ini merupakan penanda definisi. Selain itu ada juga adalah. Misalnya benda adalah ya sesuatu yang menempati ruangan. Berarti ini yang disebut kalimat definisi ya. Selanjutnya dalam teks laporan hasil observasi juga menggunakan kalimat deskripsi. Kalau kita lihat di struktur kemarin ada paragraf yang disebut paragraf deskripsi ya. Misalnya paragraf deskripsi ini biasanya menggunakan kata-kata seperti ini: manis, asam, lebar, besar, tinggi. Itu merujuk pada bentuk tubuh atau rupa dari suatu benda. Kalau manusia, tubuhnya, gerak-geriknya, ucapannya, cara tertawanya, dan seterusnya. Contohnya, kita lihat kalimat ini, gajah Afrika memiliki telinga yang lebar dan besar. Berarti ini deskripsi lebar, lalu besar. Jadi yang dilihat itu besar dan lebar. Misalnya yang kita dengar mungkin suara air gemericik di sungai itu. Jadi itu yang berkaitan dengan deskripsi. Berikutnya, kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks artinya kalimat tunggal ya, sama dengan kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks kalimat majemuk. Kalimat tunggal artinya kalimat yang hanya satu subjek, satu predikat, satu objek atau satu keterangan. Juga mungkin satu pelengkap. Itu disebut tunggal. Jadi hanya memiliki satu pola. Sedangkan kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari dua pola atau lebih. Misalnya subjeknya dua, predikatnya dua, keterangannya dua, objeknya dua, pelengkapnya juga bisa dua. Kita lihat contoh kalimat simpleks. Ini kita lihat dari contoh yang kalimat tadi. Tugu 0 km Sabang RI atau biasa disebut Monumen Kilometer 0
ini subjeknya, merupakan predikat, sebuah penanda geografis yang unik. Ini pelengkapnya. Sedangkan di Indonesia merupakan keterangan. Jadi ini kalimat apa? Simplex, kalimat yang subjeknya satu, predikatnya satu, objek satu, keterangan satu, pelengkapnya satu, masing-masing satu. Kita lihat contoh yang lain. Beberapa turis memainkan gamelan di ruangan itu. Beberapa turis subjek, memainkan predikat, gamelan objek di ruangan itu merupakan apa? Keterangan tempat. Selanjutnya kalimat simplex. Kalimat simplex biasanya menggunakan kata-kata penghubung atau yang disebut konjungsi. Konjungsi dan, bahwa, adalah, merupakan, oleh karena itu, sebab, karena, ketika, dan seterusnya, ya. Misalnya kita lihat kalimat ini. Museum itu mudah dijangkau karena lokasinya yang berada di tengah kota. Kita lihat ini disebut kalimat kompleks karena subjeknya ada dua. Kita lihat, museum itu subjek, mudah dijangkau predikat. Jadi subjek dan predikat sebelum kata karena. Berikutnya, lokasinya yang berada di tengah kota. Lokasinya subjek, yang berada itu predikat, di tengah kota keterangan. Berarti subjeknya ada dua, ya. Predikatnya juga dua. Maka kalimat ini disebut kalimat kompleks. Baik, setelah Anda memahami unsur kebahasaan, selanjutnya kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Dalam penyusunan teks laporan observasi, yang perlu diperhatikan adalah gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan observasi. Jadi kita menulis gagasan pokok dan gagasan penjelasannya. Maka perlu kita perhatikan dalam menyusunnya ini, menyusun hasil observasi dengan selain menyusun gagasan pokok ini, kita juga memperhatikan unsur kebahasaannya. Jadi kaidah kebahasaan kita yang sudah kita belajar tadi, ini harus kita perhatikan supaya apa yang menjadi ciri khas dari teks laporan hasil observasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita lihat gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Ya, tentu kita sudah ketahui bersama dari teks yang lalu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelasnya. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas tentang laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Kemudian setelah Anda menentukan itu, Anda bisa menghubung-hubungkannya atau menggabungkannya. Dari gagasan pokok dan gagasan penjelas itu, maka terangkailah sebuah teks hasil observasi. Nah, langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan dalam menyusun laporan hasil observasi yaitu A. Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Jadi tentukan dulu topiknya apa.
Berikutnya, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Jadi setelah topik, lalu caranya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Berikut, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Setelah Anda mengetahui cara penyelesaiannya, lalu Anda melakukan pengamatannya. Setelah pengamatan, Anda meneliti ulang hasil pengamatan itu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang terlalu banyak, dikurangi, direvisi ya. Selanjutnya, membuat kerangka laporan hasil observasi itu. Jadi kerangka-kerangka itu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian menyusun laporan hasil observasi. Dalam menyusun hasil observasi itu, jangan lupa seperti yang disampaikan tadi, menentukan gagasan-gagasan pokoknya, kemudian gagasan penjelas ya. Setelah Anda menyusun, kemudian Anda perhatikan kembali, membenahi laporan, merevisi apakah laporan itu sudah betul ataukah perlu diperbaiki. Kalau sudah betul, maka Anda bisa publikasikan laporan itu. Jadi itulah materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Saya ulang kembali, dari dalam teks laporan hasil observasi ini yang perlu kita ketahui adalah isi, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah penyusunannya. Jadi ada 4 hal. Anda harus mengetahui strukturnya, lalu isi laporannya, kebahasaan laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah Anda dapat menyusun laporan hasil observasi itu dalam beberapa paragraf. Demikian untuk penjelasan kebahasaan dan penyusunan laporan hasil observasi pada pertemuan ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, mudah-mudahan semuanya bisa berhasil dengan baik.